Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan pagi hari ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat 56b sampai dengan pasal 24 ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Saya baca di dalam nama Tuhan. Kebangkitan Yesus. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magda dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Nah, saudara, itulah bagian pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Dan tema perenungan kita adalah kebangkitan yang membangkitkan. Dasarnya dalam Lukas 24 ayat 1 hingga 49, yang juga saudara bisa baca di ketiga Injil yang lainnya. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita adalah suatu kenyataan yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Bukti itu ada di dalam Alkitab, dan semua orang yang menerimanya percaya akan kebangkitan itu. Dan sampai saat ini pun kita mengimaninya. Itulah sebabnya hari ini di saat kita merayakan Paskah, merayakan hari kesengsaraan, penyiksaannya, penyalibannya, kematiannya, penguburannya, dan sampai pada hari ini kita merayakan hari kebangkitannya yang jauh sebelumnya telah dinubuatkan. Dalam Kejadian 3 ayat 15 mengatakan demikian, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Kemudian di dalam kitab Ayub pasal 19 ayat 25 berkata demikian, "Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia bangkit di atas debu." Semua sudah dinubuatkan ribuan tahun
dan itu dikenali di dalam pribadi, yaitu Yesus Kristus dari Nazaret. Saudara, seorang sejarawan dari Yunani, dari Yahudi, yaitu bernama Yosefus, ia menuliskan tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Dia berkata demikian: pada kira-kira waktu ini hiduplah Yesus, seorang yang bijaksana. Jika memang seseorang harus menyebut dia seorang manusia, karena ia adalah seorang yang mengadakan hal-hal yang mengejutkan, yang mengherankan, dan dia adalah seorang guru bagi orang-orang yang menerima kebenaran dengan senang hati. Ia banyak memenangkan orang Yahudi dan orang Yunani. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, ia disebut Sang Kristus. Dan ketika Pilatus, karena mendengar bahwa ia dikenai tuduhan oleh orang-orang dengan jabatan tinggi di antara kami, telah menjatuhkan hukuman salib kepadanya. Mereka yang dari mulanya sudah mengasihi dia tidak akan melepaskan kasih sayang mereka kepadanya. Karena apa, saudara? Pada hari ketiga ia menampakkan diri kepada mereka dalam keadaan hidup kembali. Karena nabi-nabi Tuhan telah menubuatkan hal ini, dan tidak terhitung banyaknya hal-hal yang menakjubkan lainnya mengenai Yesus Kristus, juru selamat dunia itu. Dan orang-orang Kristen demikian, mereka disebut menurut namanya sampai hari ini, termasuk saya dan juga saudara. Kita merayakan hari kebangkitannya, dan juga kita sebut adalah hari kemenangan. Menang atas apa? Menang atas dosa-dosa kita, menang atas penderitaan kita, menang atas COVID-19 yang melanda dunia, negara kita, kota kita, kecamatan kita, kelurahan kita, atau bisa jadi keluarga kita. Kemudian kita menang atas apa? Menang atas kehidupan yang sudah rusak, menang atas ketiadaan harapan, dan itu karena kuasa kebangkitan Tuhan kita. Yang kedua, saudara-saudara, kebangkitannya digenapi untuk kebangkitan iman orang-orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Perjanjian Baru memberitahukan kepada kita, Yesus disiksa, disalibkan, mati, dikuburkan, lalu Ia bangkit pada hari yang ketiga seperti yang dijanjikannya. Saudara, saya ajak kita membaca di dalam Matius 17 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian: pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia. Dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Kemudian di dalam Injil Lukas yang kita baca tadi, Lukas 24 ayat yang ke-7, Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara,
para murid sebelumnya belum sepenuhnya menyadari akan kebangkitan Sang Guru Agung itu. Mereka sempat kehilangan semangat, diliputi rasa takut. Namun sebelum ia naik ke surga, di kurun waktu ia bangkit sampai hari ke-40, Yesus berulang kali menampakkan diri kepada para murid. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Haleluya. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, peneguhan inilah yang membuat semangat para murid Tuhan Yesus bangkit kembali, bahkan hingga bersedia mati martir di dalam memberitakan Injil. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan perubahan itu? Jawabannya sangat pasti, karena Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dunia telah bangkit. Itulah sebabnya suatu perenungan kita pagi hari ini, bahwa setiap orang yang percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang berkuasa itu, kelak akan dibangkitkan untuk menerima hidup, yaitu hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia. Kebenaran ini akan terus memberi kekuatan bagi kita. Untuk apa? Untuk bangkit, berkemenangan, karena ada kuasa di dalam kebangkitan itu. Itulah yang diungkapkan Paulus, saudara-saudara, kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 berkata demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kemudian di dalam 1 Korintus 15 ayat 16 sampai 17, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Ya, karena Kristus bangkit dan hidup, maka semua kita orang yang percaya kepada Tuhan ada harapan. Hari esok penuh dengan harapan. Ada kehidupan, dan kehidupan itu adalah kehidupan yang dijanjikan buat saudara dan saya, yaitu kehidupan kekal di surga yang mulia. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat Paskah saya ucapkan secara pribadi dan keluarga kepada jemaat yang terkasih Koros 2 Manado maupun Koros 1 Denpasar Bali. Tentu Anda menyaksikan siaran ini dari rumah Anda masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin.